pagi? Pagi. Kalau ibu bilang pagi, 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 semangat. Bisa? Bisa. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian bilangnya pagi, 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 semangat. Oke? Selamat pagi. Pagi, 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 semangat. Kita seperti biasanya ya. Hari ini kita kelas tinggalnya lumayan banyak dan panjang karena ada informasi yang tadi ibu sampaikan yang mungkin berhubungan dengan kalian secara pribadi, ya. Oke. Hari ini siapa yang tidak hadir? Deni, Deni, Sofia, Deni, Sofia, Sofia. Alfa. Ada yang sakit? Alfa. Oke. Sakit, ada yang sakit? Deni. Kalau apa? Yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Yang berapa kita doakan tetap berhayat ke sekolah, ya. Oke, anak-anakku sekalian, ibu minta satu orang laki-laki untuk maju ke depan baca doa. Seperti biasa. Seperti ibu lakukan. Silahkan ketuanya siapa? Silakan. Di depan itu di samping ibu ya. Gak usah berdirian ya. Gak usah pakai. Kita berdoanya cukup dalam hati. Ya, silakan. Terima kasih kepada Allah. Ya, terima kasih kepada Allah sudah memimpin doa. Oke, hari ini kita kegiatannya layanan klasikal dengan tema topik yaitu mengenal dan menggali potensi. Ya, oke. Next. Ini dia. Yang pertama akan ibu sampaikan tujuan. Ya. Tujuan yang pertama yaitu peserta didik mengetahui dan mengidentifikasi potensi yang ada pada diri mereka melalui asesmen. Makanya kenapa hari ini bawa HP kita mau ngisi asesmen? Tujuannya untuk mengetahui potensi kalian di mana, ya. Yang kedua adalah peserta didik mampu meyakinkan diri akan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, peserta didik mampu mengintegrasi potensi yang dimiliki dengan arah karir masa depan. Oke, silahkan kalian. Aku akan kirimkan link, ya. Linknya ini, oke, bentar ya. Tapi sebelum kita ke link, oke, kita ice breaking dulu ya, sebentar ya. Oke, ice breaking, berdiri semua. Yang main HP, aku ambil HP-nya. Ice breaking-nya, kalau mendengarkan kata-kata, ya. Namun kata-kata ini nanti berlawanan dengan apa yang ibu katakan. Ini contoh. Kita pakai gerakan. Ada maju, ada mundur. Kalau ibu bilang maju, mundur. Kalau ibu bilang mundur, maju. Kalau ibu bilang kanan, kiri. Ibu bilang kiri, kanan. Oke. Siap? Kalau salah, usap 5 kali. Oke, kita mulai. Berdiri, siap. Kiri. Ayo, kiri. Kiri. Lagi.
Dan yang terakhir adalah aplikasinya. Bintangnya apa? Oke, kita lanjut dulu. Oke, kita kesepakatan waktu. Untuk aktivitasnya berapa lama? Kira-kira kalau dalam 3 jam 30. Oke, karena mungkin asesmen 50 jam untuk mengisi asesmen. Ya, paham ya? Nanti kita ada kegiatan diskusi. Diskusinya mungkin 10 sampai 15 menit. Mungkin bisa lebih tergantung waktu. Ya, nanti kita sepakati bersama. Ya, mungkin kalau kesepakatan waktu ini dari ibu sepakat nggak mengingatkan? Karena kalau kita tidak bisa mengira-kira 15 menit kayaknya harus ini selesai, nggak bisa. Oke, kita mulai dengan aktivitas pertama. Ya. Di sini ada asesmen gaya belajar. Ini mohon maaf sebenarnya harusnya ibu mengirim linknya lebih awal. Tapi silakan kalian klik aktivitas di Google. Aktivitas. Nanti yang bisa dapat kasih ke ibu, nanti linknya ibu share ke grup kalian. Siapa yang sudah dapat aktivitas? Ibu nih. Ale. Nah ya, ini sharekan ke WA kan? WA group. Share. Bagikan ke WA group. Itu temannya membagikan linknya. Kaminya ada juga. Silakan, iya betul. Yang gaya belajar, kita mulai dengan tes gaya belajar. Ada tulisan gaya belajarnya nggak? Ini loh. Lihat dulu. Oh itu minat. Titik 3 semua. Coba buka titik 3 di atasnya. Itu ada gaya belajar ada. Yang mana di kelas siapa? Yang gaya belajar. Iya betul. Pokoknya lihat titik 3. Nah sekarang jawab gaya belajar. Ikuti tes tuh aku. Iya ikuti tes. Itu minat, itu gaya. Yang gaya belajar dulu. Mulai. Baru adil. Oh, berarti masih ada. Ya yang bisa silakan dianu gaya belajar. Oke, nanti kalau sudah habis screenshot ya, ingati apa gaya belajar dominan kalian. Mulai sekarang. Gaya belajar ya, jangan Jualan dulu gue. ya sudah, gaya belajar ya, jangan ingat. Kalau kan bisa kayak kawan. Gak ada apa-apa. Yang pada bawa HP nanti sama kawan yang lihat. Screenshot semua. Yang mana? Yang dominan apa? Oh, lulusan yang hasilnya. Maksud ibu hasilnya
Nanti disimpan dulu karena setelah selesai kegiatan, ibu minta datanya kirim ke ibu dengan menuliskan nama dan kelas. Buat ibu tahu kalian itu sebenarnya dari belajarnya apa. Tujuan ibu apa? Untuk menyesuaikan kegiatan belajar kalian di kelas. Terus ibu laporkan ke guru. Oh ini ternyata si A gaya belajarnya kinestetik. Oh ini audiovisual. Kenapa cenderung itu sering? Dan banyak kosakata nak ya. Oke, Oke, sekarang selesai mengisi itu. Kira-kira yang merasa kinestetik apa mana? Yang lebih condong ke kinestetik? Yang lebih besar persentasenya kinestetik. Oke. Yang visual. Ya. Ada apa? Visual kinestetik berarti. Oke, yang auditory. Tiga-tiganya nggak apa-apa. Memang seperti itu. Gaya belajar itu bisa tiga. Oke, ada yang visual kinestetik. Oke, ada visual auditory. Oke, ada auditory kinestetik auditory. Ada? Oke. Ya. Sekarang ini kalian sudah tahu ya gaya belajar kalian masing-masing, kalian sudah tahu. Sekarang silakan kalian bergabung dengan gaya belajar visual yang persentasenya lebih tinggi ya. Di situ bergabungnya. Yang kinestetik di sebelah sini, yang visual di sini, yang auditory di sebelah sini. Silakan. Yang paling tinggi persentasenya apa? Dari dulu,
Kalau bisa jangan singkat padat ya. Kalau bisa dijelaskan. Kalau kalian bisa ya sudah saya singkat kalian padatnya. Yang penting kalian tahu gaya belajar kalian apa. Sudah. Itu nanti catatannya di HP masing-masing. Itu disimpan, jangan sampai hilang. Itu jawaban teman-temannya loh. Nanti tulis nama temennya yang menjawab tadi sama kelas. Tulis di kertas. Nah nanti lain bilang jawabannya lain bilang. Jadi ada itu jawaban teman. Yang satunya refleksi nanti. Refleksinya aku nikah aja. Nah, atau silakan ambil kertas deh buku BK. Bisa buku BK-nya masing-masing diambil. Tulis. Nanti sobek kertasnya teman-teman. Nanti beri pertanyaan lagi. Ambil kertas Ibu. Kalau hilang kan baca deh. Nanti jawaban kawan jangan sampai hilang lah. Nah itu refleksi ya. Tulis nama bukan. Nanti kumpul. Awas. Oke pertanyaan. Kumpul aku
Oke, kira-kira apa kalian punya hasil asesmen tadi gaya belajar kalian? Untuk kalian pribadi aja, jangan dasar teman, dasar pribadi. Kamu apa tadi? Nah, makanya ibu suruh screenshot, jangan melihat. Nah, jawab nomor 1 itu jawabannya. Asesmen gaya belajar tadi apa? Ya, untuk diri kamu sendiri, bukan maksudnya. Apa jawabannya? Lihat HP, ini disuruh lihat HP masing-masing. Oh, kan visual. Oh iya, saya bahas tadi. Yang kalian ketahui potensinya adalah gaya belajar kasual. Kalau ada 2 atau 3, tulis juga 2 sampai 3 penting. Oke, nomor 2 itu ada 2 pertanyaan. Tapi kalau nggak paham nanti dulu perjelas biar kamu bisa menjawab. Oke, pertanyaan kedua itu bagaimana hasil yang tadi gaya belajar tadi ya bisa membantu kalian dalam menjalani kegiatan belajar. Gimana sih caranya? Aku gaya belajarnya visual, berarti kayaknya aku harus dengan apa? Belajarnya dengan cara apa? Ah? Oh aku gaya belajarnya kinestetik. Oh berarti harusnya aku cara belajarnya lebih kayaknya deh. Silakan jawab. Paham? Kalau ada paham? Angkat tangan. Ayo, paham ya? Nomor 2 pertanyaannya. Iya, sama dengan yang pertanyaan sebelumnya. Ya. Pertanyaannya pribadi jangan lewat bantuan lain lah, itu jangan nyarankan. Kalau ada bantuan nilai ketahuan ibu itu bantuan nilai. Oke, sekarang selanjutnya adalah konseptual. Ya. Jadi ibu akan menjelaskan tentang mengenali potensi diri, ya. Apa itu potensi, bagaimana cara menggunakannya, terus nanti sekalian mengenal apa itu gaya belajar, apa itu multiple intelligence, ya. Oke. Mengenali potensi diri. Pada dasarnya setiap manusia itu memiliki kekuatan dan potensi masing-masing. Wali kami punya kekuatan, punya potensi kemampuan sebenarnya. Tapi sampai saat ini banyak yang belum sadar bahwa potensi itu ada di dalam diri masing-masing. Wali kamu sebenarnya punya kemampuan, tapi mereka tidak sadar. Nah, sekarang bagaimana kita bisa tahu bagaimana caranya? Ya, salah satunya adalah dengan menggunakan apa tadi? Asesmen, ya. Jadi cara menggali potensi dengan cara apa? Asesmen. Itu salah satu cara dulu. Perlu diketahui, oh, aku ini maunya di mana? Aku ini potensiku di mana? Itu salah satunya adalah dengan menggunakan asesmen. Wanita menggunakan asesmen tadi. Sudah ya? Oke, berarti itu salah satu cara untuk mengetahui potensi yang kalian miliki, ya. Oke. Boleh diperhatikan? Potensi itu juga sangat menunjang kesuksesan, terutama dalam pekerjaan. Ingat, makanya itu kenapa tadi menyambungkan dengan karir, karena kemampuan kalian yang kalian asesmen hari ini, ya, baik itu asesmen gaya belajar dan multiple tadi, itu mengetahui bahwa kalian itu punya kelebihan. Contoh, oh aku UI ternyata musikal, dan itu pas hasil asesmennya berarti kamu itu menonjolnya di bidang apa? Musik. Oh lu logika matematik sekalinya, oh ternyata kamu itu punya keahlian dalam bidang berhitung matematika. Oh lu UI literatur
profesional. Berarti kan punya kemampuan menjadi psikolog, punya kemampuan untuk mengenal diri sendiri. Nah itu adalah potensi yang sudah kamu miliki. Sekarang kamu sudah tahu nggak potensi masing-masing? Sudah mengenali nggak potensinya? Melalui apa? Asesmen klinikal. Kita kasih tepuk bintang. Para kecil kasih bintang. Pakai yang bisa jawab. Ya itu. Berarti mengenali potensi adalah dengan cara asesmen. Itu pertama yang harus kita latih. Ketika kita sudah tahu kemampuan kita di mana, maka kalian bisa menggali bakat melalui apa? Latihan, kegiatan-kegiatan yang mendukung dengan potensi kalian. Contoh, oh belum mulai musik, ternyata musik kalian lebih suka musik. Berarti caranya untuk mengembangkan potensi itu adalah dengan latihan musik, ikut ekskul musik. Oh belum mulai logika matematika seperti siapa tadi? Kedua, mulai logika matematika sekalinya. Oh ternyata kamu itu mampu berhitung. Apa yang harus dilakukan? Ikut kegiatan les yang mengembangkan potensi yang kamu miliki. Ya, paham ya sampai sini ya? Paham? Oke, nih cara mengenali potensi diri yang pertama harus tahu dulu diri kalian itu sejauh mana mampunya. Itu dulu hal yang harus kalian tahu. Aku mampunya sejauh mana, gaya belajarku seperti apa, potensiku di mana, itu harus tahu. Kenali diri sendiri. Yang kedua apa? Tetapkan misi. Tahu misi itu apa? Tujuan hidup, cita-cita, mau jadi apa? Halo, cowok cewek, cita-citanya sudah ada belum di pikiran? Jangan sekadar, oh aku cita-citanya ini udah, nggak ada planningnya. Tetap harus ada rencana. Jangan sekadar omdo doang. Oh aku hendak jadi dokter, udah jadi dokter tapi nggak ada usaha belajar, sama aja bohong. Berarti dengan kalian kenal dan tahu cita-cita dan tujuan hidup, maka kalian baik-baik. Kalau kalian tahu tujuan hidup kalian, maka kalian akan merencanakan dengan sebaik mungkin apa yang harus kalian lakukan untuk menggapai dan cita-cita. Cita-cita itu makanya dikejar, jangan karena SMA, jangan. Dari sekarang dikejar tuh dengan cara apa? Belajar. Nilai income tunai mempengaruhi masa depan ikan. Kalau ikan sukses jadi seseorang, mempengaruhi ikan dengan ekonomi. Kuitan sakit ikan yang awal mendirikan kuitan menjadi kayak kurang buat. Nah, dengan cara apa? Ikan dari potensi, tujuan yang harus jelas. Jangan dikasih permainan, main HP, scroll TikTok, main game, itu aja hidup kita sekarang. Jangan. Tetapkan tujuan hidup dari hari ini. Oke deh, benar. Karena itu ada tindak lanjutnya. Supaya apa? Membangun kebiasaan untuk mencapai tujuan. Melalui kebiasaan positif yang biasanya main game sangat haram orang yang ada tapi belajar, kayak caranya supaya belajar. Nanti kita bahas ya. Oke, yang ketiga ini yang penting. Kenali motivasi. Cari dulu motivasi kita untuk mencapai itu apa. Aku mesti kuitan sakit, mamaku lagi jualan ini, mamaku pada begawi, abangku pada begawi. Aku harus jadi kurang. Aku harus lebih dari kuitanku. Aku harus jadi orang yang mengangkat derajat kuitanku. Nah itu motivasi. Motivasi itu membangun yang ada dalam diri kita. Jadi perlu motivasi, ya. Paham? Terus hilangkan negatif tinggi. Hilangkan negatif tinggi. Oh aku ada bisa, sudah guys. Ada berusaha, sudah. Jangan. Ya, tapi tetap harus positivity. Kalaupun kamu nggak bisa, kamu tetap harus berusaha. Sampai mana kamu bisa, gitu. Mampunya. Sampai mana mampunya. Kalau sudah stagnan situ ya sudah nggak apa-apa. Tapi kamu sudah punya usaha. Sehingga tidak apa, tidak menyesal. Oke, kenapa? Nah, ini termasuk jangan mengadili diri sendiri. Oh, aku bisa aja. Aku udah waktu berusaha masing-masing. Oke, paham ya sampai di sini dijelaskan ya? Ada yang mau ditanyakan? Ya.
Nih, faktor yang membuat potensi diri itu tergali yang pertama pede. Nah, udah percaya diri aja dulu. Dengan kemampuan kita, seberapa kita mampu, kita pede dulu ya. Yang kedua, seorang yang punya potensi yang membuat potensi tergali adalah hobi dan minat. Contoh futsal, itu hobi nggak? Hobi. Menjadi minat nggak? Minat akhirnya jadi apa? Potensi dan kemampuan yang menimbulkan prestasi dan menunjang karir di masa depan. Musik juga bisa nggak? Bisa. Ya, hal-hal yang kalian suka, yang kalian hobi itu bisa menjadi potensi dan bisa mengembangkan diri ke arah karir di masa depan yang baik. Oke. Yang terakhir ini sangat penting sekali, yang ketiga adalah pergaulan. Di mana kita berada, di sini kita juga ikut. Contoh, ikan di tempat yang wangi, kasih mencium bau wangi, dan ikan ikut jadi wangi. Kalau ikan tempatnya tempat bau, busuk, pasti tempatnya juga bau, ikannya juga bau. Di mana kita bergaul, di situlah kita lingkungannya sama. Burung kan umpat-umpatan, pinya yang merokok belum ada, iya betul. Tapi kamu ikut nggak di sana? Ikut berarti juga ikut bau busuknya. Makanya itu di mana kita bergaul, di situlah menentukan diri kita, jaminan diri kita. Paham ya? Paham? Yang main ibu suruh maju nanti ibu tanya ya. Tentang potensinya, cita-cita dan keinginannya, ayo yang masih ngobrol. Nah ini tipsnya ya, ada 10. Cari tahu tujuan, kenali apa yang kamu suka, kenali kelebihan kekurangan, terus berani menghadapi kegagalan, terus jangan takut dengan orang yang berbeda. Oh kita ini minder karena kita berbeda, jangan takut. Ya. Tetap harus jadi diri sendiri. Punya motivasi itu penting. Nah ini yang penting nomor 7. Buatlah daftar pencapaian target. Target itu yang dijelaskan oleh ibu siapa yang sendiri tadi? Pembina upacara. Target, kita harus punya target jangka pendek, tengah, dan jangka panjang. Jangka pendek seperti apa? Oh ini mau ulangan nih, apa yang harus dipersiapkan? Oh jangka menengah, kayak perjalanan sampai naik kelas. Kalau jangka panjang itu berhubungan dengan kita. Itu harus ada. Jika punya catatan nggak sih? Ibu yakin nggak ada catatan target pencapaian deh? Ada. Sekarang beli buku jurnal kecil aja deh, buku yang binder apa kan udah catat target kan depannya mau jadi apa. Itu dulu isi dulu ya. Isi boleh banget silakan. Masuk. Oke. Catat apapun yang kamu mau di masa depan. Nanti setelah itu udah. Setelah mencatat baru kalian target jangka pendek, jangka tengah, dan jangka panjang. Nah itu di list bikin list. Ini nanti bisa aja kita coba setelah materi ini ya. Kita materinya tentang konsistensi. Konsistensi ini artinya kalian konsisten untuk mencapai suatu tujuan melalui kegiatan apapun. Catatan ya. Harapannya tetap konsisten, itu mengajarkan kalian untuk tetap seimbang dan tetap mencapai pada tujuan ya. Kebiasaan positif termasuk politik. Oke, ini 10 ya, boleh nanti dibaca. Itu next aja. Nah sekarang Ibu akan membahas tentang multiple intelligence. Oke. Jadi multiple intelligence itu adalah kemampuan seseorang ya. Kemampuan seseorang itu dalam berbagai kecerdasan. Berdasarkan teori ini Ibu dengarkan. Ada nama penelitinya. Namanya tuh si Howard Gardner. Nah, dia itu pencetus multiple intelligence ini. Multiple intelligence ini yang kalian isi tadi adalah yang tes kemampuan intelligence yang 12 slide itu. Nah, itu ada 9 kecerdasan ya. Majemuk. Kecerdasan itu maka pada mesti kita pintar menjawab soal, kita belajar dapat nilai, itu lain cerdas. Cerdas itu bermacam-macam.
kecerdasan masing-masing dengan kemampuannya masing-masing. Ada 8 yang memadai. Kalau ada 8, 9. Ya, setiap orang itu punya kecerdasan itu. Ada mesti, oh aku dapat 0 artinya ada. Wah, ini nilai udah aku kira-kira itu kecerdasan nggak soal itu? Bukan. Dia ingin dapat 0 di sini. Ternyata dia punya kecerdasan yang lain, yaitu kecerdasan apa? Bisa mengkusikinya. Nah, ternyata dia cerdas di bidang itu. Jadi multiple intelligence ini adalah kecerdasan menjemuk jadi individu lain yang berbeda-beda. Nah, itu jelaskan satu-satu. Yang pertama itu ada kecerdasan visual atau kecerdasan visual spasial, ya. Oke. Apa ya? Kalau dilihat gambar ini gambar apa? Oke. Visual itu apa tadi? Yang berhubungan dengan otak. Sesuatu yang bisa dilihat. Contohnya ini pelukis. Pelukis ini kecerdasannya adalah visual spasial. Dia bisa mengonsep apa sih namanya 3 dimensi, 4 dimensi. Nah, itu orangnya cerdas spasial. Makanya kenapa orang tuh ada yang bisa melukis dengan bagus banget. Berarti dia punya kecerdasan itu. Ya, yang dimilikinya adalah kecerdasan spasial. Paham ya? Kalau kecerdasan spasial itu adalah kecerdasan yang melihat secara mata. Namanya juga visual. Oh, gambar. Oh, video. Itu ya, lebih ke arah sana. Oke, yang kedua adalah kecerdasan naturalis. Tadi ada yang tanya lagi buku itu tuh 7 buah melihat alam. Itu 7 buah melihat alam. Lalu pemandangan. Artinya kamu itu termasuk cerdas secara naturalis. Orang cerdas naturalis itu dia akan mencintai alam. Halo, itu yang main bertiga itu suruh ke depan. Orang yang cerdas naturalis, orang yang mencintai alam, mencintai hewan, sayang hewan, yang suka melihara hewan. Itu berarti dia cerdas secara naturalis. Dia menjaga lingkungan. Oh, membuang sampah pada tempatnya, dia selalu menjaga kebersihan lingkungan. Itu orang yang cerdas secara naturalis. Kira kamu cerdas secara ya? Oke, juga ada. Nah, terus yang tadi kinestetik. Kinestetik mungkin di gaya belajar juga ada. Ya, olahraga gerakan, sesuatu yang bergerak itu adalah cerdas kinestetik. Contohnya apa? Atlet. Ya, atlet apa lagi? Ayo, apa? Orang yang cerdas kinestetik, atlet. Bisa melihat ini ya. Orang-orang atlet atau penari. Orang yang suka dance Korea, dance apa atau dance tradisional, berarti dia punya cerdas secara kinestetik. Dia mampu menghafal gerakan, dia bergerak dengan lincah, dengan luas. Itu orangnya cerdas secara kinestetik. Sini ada yang suka dance nggak? Iya, berarti dia itu punya cerdas kinestetik. Ya. Oke, selanjutnya ada cerdas verbal linguistik. Nah, apa itu? Ada yang tahu? Tadi ada yang cerdas. Tadi kalau tes tadi ada yang cerdas ini belum? Cerdas verbal. Oke, cerdas verbal. Berarti cocok untuk nanti dulu ibu menjelaskan. Berarti cerdas secara bahasa. Secara bahasa dia mampu mengolah kata-kata. Contoh, penulis, puisi, penyanyi juga dia bisa merangkai kata-kata, lirik lagu. Itu orang yang cerdas secara verbal. Terus ada ini, siapa yang tadi ini? Logis matematis. Yang jelas intinya logis matematis. Matematis itu artinya kan yang sistematis, yang berurutan, kayak matematika. Itu contohnya. Ya, dia mampu memecahkan masalah. Nah, ini
Ini secara logika matematika. Nah, selama ini orang mengira kecerdasan itu hanya berlaku pada logis matematis, padahal enggak, ya. Contohnya kenapa logis matematis jadi contohnya apa-apa dinilai dengan angka, padahal kecerdasan itu tidak dinilai dengan angka ya sayang ya. Kecerdasan seseorang dilihat dari potensinya, sejauh mana dia mampu dalam bidang apapun, termasuk dalam bidang tadi. Ya. Oke, terus ada cerdas moral atau eksistensi. Cerdas moral eksistensi itu adalah keberadaan Tuhan. Contoh apa tadi? Dai, pencerahan. Nah itu, ya. Itu cerdas secara moral perilaku. Ya, oke. Nah, dua buting ini ada inter, ada intra. Kalau inter itu berhubungan dengan orang lain, berarti dia cerdas bisa berhubungan interpersonal secara sosial. Pernah ibu bilang orang sukses karena orang itu punya kecerdasan interpersonal. Ya, interpersonal itu artinya dia mampu berbicara dengan orang. Contoh, ya, orang yang interpersonal yang lain itu apa? Motivator, presenter, lagi Ibu Sari ini sebagai apa? Guru ini menyampaikan ya interpersonal. Itu adalah kecerdasan interpersonal, ya. Mampu berkata-kata di depan umum atau mempengaruhi orang lain, itu cerdas interpersonal. Nah, kalau intra, maaf ini pada terganti gambarnya, harusnya nggak gambar ini. Intrapersonal itu cerdas memahami diri, kekuatan diri, kelemahan diri, ya. Orang ini tipenya apa, orang ini gimana, memahami diri sendiri, ya. Itu intrapersonal. Termasuk emosi diri, kekuatan diri, mengatur diri sendiri, itu adalah kemampuan intrapersonal, ya. Sekarang kira-kira kamu mampu nggak cerdas secara intrapersonal? Orang yang cerdas intrapersonal itu biasanya dia mampu mengelola diri. Contoh nih, main game malam-malam, otak nih anak main game. Kalau orang punya cerdas intrapersonal, dia akan menahan diri, dia mengatur dirinya untuk tidak bermain game. Yang tidak cerdas intrapersonal, orang yang cerdas intrapersonal dia mampu mengatur dirinya sendiri, baik emosi, perasaan, ya, apalagi istilahnya mengatur waktu, manajemen waktu, ya, oke? Ada yang ditanyakan? Nah, ini gaya belajar yang paling isi asesmennya. Ada gaya belajar visual, auditory, dan kinestetik. Oke, itu sedikit jelaskan ya. Oke, gaya belajar visual adalah gaya belajar yang menggunakan grafik, warna, ya, diagram, apalagi video, gambar, ya. Terus ada auditory. Auditory itu mendengar, ya, dengan pendengaran. Contoh, ceramah, mendengarkan rekaman, ya, dan sebagainya yang sesuai dengan pendengaran. Paham? Kalau kinestetik, gerakan, ya, gaya belajarnya dengan gerakan. Dia nggak suka gaya belajar kayak gini. Nah, orang kinestetik itu capek kalau belajarin ya Bu terus cuma mendengarkan duduknya kada maunya suka praktik. Itu ciri khas anak gaya belajar kinestetik. Beda dengan anak gaya belajar visual, dia sama aja mendengarkan ibu, karena suka visual. Atau auditory, dia suka mendengarkan. Itu memang gaya belajar dia. Tapi kalau yang kinestetik kayak kalian ya, yang kinestetik dari sini bosan, capek kalau sudah mendengarkan guru. Pasti pengennya praktik, bermain, ada gamesnya, ya enggak? Itu ciri belajar kinestetik. Oke, paham di sini ya? Oke. Sudah paham? Gaya belajar dan intelijensi sudah paham ya? Paham. Oke, tadi sudah kita isi dua, apa aja? Gaya belajar dan kemampuan atau multiple intelligence. Nah, sekarang dari dua buting tadi, nextnya, Bu Hanidori sudah kenal tadi dengan potensinya? Sudah di skripsi ya?
Diingat, jangan sekedar tahu aja, tapi dikembangkan. Caranya gimana? Oke, nanti kita ada pertemuan berikutnya, cara konsistensi mengembangkan kemampuan gaya belajar hasil potensi kalian. Komitmen deh kalian, aku harus belajar sungguh-sungguh dengan cara gimana? Mengurangi main game, atur gamenya sedemikian rupa. Aku hanya main game di jam-jam tertentu. Aku ada waktu belajar di jam-jam tertentu. Itu adalah salah satu cara mengembangkan potensi atau kemampuan kalian. Tujuannya apa? Mencapai cita-cita yang diinginkan. Tentu perlu pendampingan terkait. Kalian itu untuk mencapai sesuatu itu tidak bisa sendirian, karena motivasi itu perlu didorong oleh orang di sekitar, kayak Ibu Sari, kayak wali kelas, ya, atau orang tua kalian di rumah. Ya. Makanya kalian saat ini termotivasi tapi bisa saja hilang. Ya. Nah itu pentingnya Ibu sebagai inspirator. Inspirator itu apa? Yang memantik kalian untuk semangat. Ayo semangat mencapai cita-cita. Ya, oke. Ada yang ditanyakan di sini? Ada. Harapan ibu besar sekali ya. Ibu menyampaikan ini bukan sekadar ibu tugas ya. Sebenarnya kalau ibu menyadari, ibu refleksi. Ibu pengen apa yang ibu sampaikan ini kalian bisa paham baik dari secara berpikir, tapi secara analisa. Kayaknya tujuan yang besar itu aku pengen harus menggali potensi. Aku harus punya rencana deh masa depan kayak apa sih? Ada tahu aku ini dia. Aku harus punya perencanaan dari kelas 7 Bina. Kayak caranya supaya nilaiku bagus karena aku masuk sekolah lanjutannya di sekolah favorit itu. Kayak apa supaya aku masuk kuliah dengan uangnya dengan bebas biaya kuliah. Nah itu perlu dipikirkan dari hari ini, bukan pada saat kalian mau lulus SMA. Jangan, itu terlambat banget. Pikirkan dari hari ini. Kalau bisa sebenarnya dari dulu, tapi nggak apa-apa. Kalian masih punya banyak kesempatan untuk memikirkan masa depan kalian. Itu yang ibu harapkan, ya. Kalian mampu tahu potensi, kalian bisa mengembangkannya, ya. Oke, ada yang ditanyakan di sini? Tidak ada. Kalau ada sesuatu nilai sebenarnya pengen jadi ini, tapi kayak apa itu caranya? Ada nggak? Pengen jadi bintang? Jadi apa? Bintang. Mau pinter. Oke. Ibu paham. Nyalakan pengen didorong. Cari caranya gimana? Pikirkan. Bikin catatan. Ya. Oke, nanti itu ke depannya aja. Sekarang kita aplikasi. APK karir. Jadi di sini ada KPD itu akan bagikan. Silakan kalian isi kecerdasan yang dominan tadi yang sudah kalian jawab. Guys, sepatu komando dulu aja yang bagikan. Guys. Ya. Tulis nama kelas. Kalau
Nanti tuh itu. Bu, ibu, ibu, ada anak bu, ada sesuai dengan asesmen tadi saja. Asesmen yang terakhir tadi yang pas istirahat di kamu isi tadi. Ibu ini ada Satu aja yang udah ada dulu itu, selesaikan dulu. Sudah. Apa? Ada. Sambil motornya. Untung di anak awal. Oke, nah yang kedua ekskul yang relevan dengan hasil tipe intelijen sama kayak belajar sama. Nah, ekskul apa yang relevan? Yang relevan itu yang sama, yang nggak sampai 5, salah. Boleh 1, boleh banyak. Boleh 1, boleh banyak. Berarti itu kalau makan ibu ambil kenapa makan? Makan boleh tapi sambil ngerjakan. Enggak semua nggak apa-apa. Salah satu boleh. Dia boleh 2, boleh 1 boleh. Terus cita-cita apa waktunya ibu kasih 5 menit aja ya. Setelah itu refleksi. Yang sudah tadi apa Win? Man. Keterangan. Keterangan lah. tulis musikal ditanya.
Ibu lomba semuanya. Ibu lomba isi keduanya. Ya cek Pak, isinya dicetak. Melon. Terus terserah mau silakan ya. Sabar, pari ya. Oke ya. Kesimpulan, kesimpulan Bapak. Ada bawahnya. Kesimpulannya nanti. Udah bu. Udah bu. Awas awas. Hidupnya rapi neng. Yang lain? Kesimpulannya apa kita mengikuti kegiatan hari ini? Menggali potensi. Yang lain? Ayo, kesimpulan kita mempelajari. Menggali potensi. Apa lagi? Oke, boleh. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa kita perlu mengenali diri kita dulu, mengenali potensi kita, kemampuan kita di mana. Setelah kita mengetahui, maka kita punya rencana berkembang. Nah, itu inti dari kita mengenalinya. Jadi ketika kalian sudah kenal potensi kalian, maka cara mengembangkannya. Nah, sekarang perkembangannya nanti di pertemuan berikutnya. Oke, sudah mungkin itu saja dari Ibu yang Ibu ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas attention kalian, perhatian kalian.